Kata Nabi, tidaklah seorang hamba rafa'a yadayhi, mengangkat tangannya, melainkan Allah malu, tidak mengabulkannya. Innallaha hayyun, ya. Sungguh Allah malu jika ada orang mengangkat tangannya, tapi Allah belum menjawabnya. Ahadatullah, Ahmad. Ahmad itu nama dari Ruhullah, hembusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kalau menghembus isinya apa? Salawat. Salawat memuji Allah itu dengan memuji. Tidaklah akan tertolak doa orang yang meminta dengan ruh Ahmad yang paling terpuji, yang paling bersyukur, yang paling mulia doa-doanya. Jadi bu'aitsa Ahmada, bu'aitsa Muhammadan, wa bu'aitsa Mahmuda. Nanti apa lagi? Itu rahasia lagi ntar. Rabbi, wahai, duhai Tuhanku, duhai pemilikku. Nah, kalau mau merasakan nikmatnya bertuhan, jangan panggil wahai Tuhanku, tapi panggil wahai pemilik jiwaku, wahai pemilik ruhku, wahai yang membolak-balik kolbuku. Itu mana ya Rabbi. Rabbi tadi lafaznya apa? Ya Rabbi faghfirli, maka ampunilah aku. Dalam bahasa Arab ghafara berarti mengampuni, faghfirli ampuni. Tapi ampun dalam bahasa Arab aslinya bukan itu. Kata ghafara arti aslinya delete. Apa arti delete? Hapuslah dosa-dosaku. Itu arti daripada ghafara. Maka faghfirli zunubi, faghfir, maka hapuslah li. Li itu milikku, padaku. Zunubi, apa arti zunubi? Jamak dari zanbun, artinya dosa-dosaku. Ini saya tanya sama bapak-bapak nih, tadi berangkat kerja ada yang bening nggak? Ya, matanya melototin nggak? Tuh dosa tuh dah ya. Ibu, hari ini terpancing nggak ngomongin teman, tetangga atau siapapun? Pernah ngomongin orang nggak hari ini? Beneran? Nggak yakin? Berarti lisannya ada dosanya. Oke, ini lisan, mata, telinga sudah. Tadi makan minum baca bismillah nggak? Tuh. Dalam ilmu fikih dianjurkan baca bismillah, tapi dalam ilmu rohani wajib baca bismillah. Beda ya? Itu wajibnya di dalam diri. Supaya apa? Saya mau tanya, air ini yang menyegarkan atau Allah? Beneran? Gak usah minum kalau gitu. Gak berani ya? Bukan begitu Bapak Ibu. Yang menciptakan air Allah, benar? Tapi ada akidah namanya akidah Mu'tazilah. Mereka dikritik oleh ulama Ahlus Sunnah. Mereka mengatakan Allah menitipkan kekuatan menyegarkan di dalam air. Ini hati-hati. Itu bukan ajaran Ahlus Sunnah. Contoh lain, api membakar. Benar? Benar? Pernahkah api tidak membakar? Beneran? Pernahkah api tidak membakar? Kapan? Kelamaan. Ya, kemarin teman saya main-main api nggak kebakar. Di Banten, di Padang, di Aceh masih ada. Ya, di Palembang masih ada. Itu tari piring, tau nggak tari piring? Tari piring, penutup tari piring itu piringnya diinjek-injek, nggak ada yang luka. Diambil api, dimainin, gak ada yang kebakar. Satu rambut pun gak kebakar. Berarti api belum tentu membakar kecuali diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pasti ada dokter di sini. Pak Haji Novi anaknya pun juga dokter. Yang menyembuhkan obat atau siapa? Ya, beneran nih. Coba nggak minum obat, nggak begitu juga. Nabi mengatakan, tadawu ibadallah, berobatlah wahai hamba Allah. Kalau bukanlah ada hadis ini, kita nggak usah berobat. Tapi kan ada perintah, tadawu ibadallah, berobatlah hai hamba-hamba Allah, maka kita berobat. Kenapa kita makan? Karena ada ayat, kulu washrabu, makan dan minumlah. Kalau nggak ada ayat ini, kita juga nggak makan minum. Nah, ini bab tauhid ya. Bab apa namanya? Bab tauhid. Sudah Pak? Gak usah pakai Eko Pak ya. Teman saya namanya sudah Mas Eko. Rabbi faghfirli zunubi. Ya Allah, pemilik jiwaku, ampunilah dosa-dosaku. Ada dosa yang zahir, ada dosa yang batin. Dosa yang batin itu sederhana. Hari ini memandang kawan dan kita merasa diri kita lebih baik dari dia, itu sudah dosa batin. Udah belum hari ini? Itu biasanya dosa para kiai. Kiai mandang kiai lain tuh ilmunya dikit. Bener gak kiai? Ya. Sesama guru saling mengerti. Mandang orang, nah kalau ahli zikir lain, dilihat merem dia, zikirnya belum nyampe. Padahal zikir dia yang belum nyampe. Sejak kapan zikir untuk merem-merem terus baca hati orang? Sejak kapan ilmu itu digunakan untuk jadi juri? Yang seperti itu iblis namanya. Iblis itu mengatakan apa? Ana khairum minhu, saya lebih baik kok dari Adam. Jadi yang pertama jadi juri menilai isi hati orang, jadi juri kolbu, juri iman, juri kebenaran, itu iblis. Jika dia bertubuh manusia disebut syayatinul insi, setan, tapi bertubuh manusia. Allah sendiri yang berbicara. Semoga yang hadir malam ini bukan setan manusia. Amin Rabbal. Ciri-ciri pertamanya apa? Tidak jadi juri kolbu. Ya. Kalau ingin memahami orang, gak usah merem, buka matanya, buka telinganya, buka hatinya, rasakan kalamnya. Kalau merem, gelap apa terang? Ya, coba merem, Bapak Ibu, sebentar aja. Sudah, gelap apa terang? Apalagi melihat orang di ujung sono. Oh Ustaz, kita baca firasat lah. Firasat nggak begitu. Orang pakai firasat nggak perlu pakai merem. Ahli kasyaf tuh nggak perlu begini-gini ngeliatin orang. Ya. Orang-orang ahli rohani, ruhnya nggak terhambat oleh mata ini. Jadi kita kalau memantap orang lain, adabnya adalah adab Nabi Adamnya, tidak pernah merendahkan mereka. Dalam hati itu mentakzim dia dan mengatakan, mungkin orang ini punya amalan yang saya belum amalkan. Mungkin si kiai ini, ustaz ini punya ilmu yang saya belum tahu. Ini adab kita kalau ketemu orang. Sehingga tidak pernah merasa diri lebih tinggi dari orang lain. Itu yang disebut hakikatut tawadu. Orang-orang yang benar bertawadu. Tawadu itu dari kata tawadu'a, wadu'a, meletakkan ego. Wadu'a, meletakkan ego, merasa menjadikan diri sebagai pusat perhatian. Nah, ini bahayanya orang-orang yang tidak punya sifat tawadu. Ada juga pura-pura tawadu, depan kita cium-cium tangan, belakang ngomongin.
sebenarnya ilmu dia itu kurang. Ya. Banyak, saya ketemu banyak santri begitu. Ya. Dulu dia gituin orang lain. Ternyata satu pelajaran hebat yang ada di alam semesta ini, kalau ada orang bicarain orang lain depan kita, ini temen nih ngomongin orang lain, siap-siap 1 jam setelah itu atau esok kita juga dibicarakan dia di depan orang lain. Ya. Jadi kalau ada orang suka ngegosip, alihkan ke yang lain. Jangan ikut-ikut. Karena al-mustami' syarikani. Orang yang dengar sama-sama dapat, bukan pahalanya, tapi gelapnya. Jamaah yang muliakan Allah, faghfir li zunubi, ampuni, hapus dosaku. Dosa yang paling bahaya itu dosa yang tidak tampak, dosa merasa lebih dari orang lain. Kalau ibu-ibu secara fisik mungkin wajahnya, kalau lagi arisan tasnya bu ya, bener ya. Jadi tas itu bisa mengintimidasi ibu-ibu yang lain. Apalagi bu, cincin, merek jilbab juga masuk. Ya salam ya. Tapi itu ibu-ibu yang cahaya kolbunya belum hidup ya. Kalau cahaya kolbunya sudah hidup, bebas mau bawa tas apa aja oke. Saya mau tanya Bapak Ibu, ini pertanyaan kedua. Ada orang bajunya biasa, ya biasa banget lah. Tapi ketika berbicara, dia berbicara dengan kolbunya. Ada satu lagi orang, mohon maaf, ini bukan melarang pakai sorban, sorbannya tebal, ridahnya 2 kiri kanan, bawa tasbih. Ya Masya Allah, kalau kita lihat, Masya Allah, ini kayaknya wali nih. Tapi pas ngomongnya nggak dari hati. Nikmat nggak? Ya nikmat. Contoh lain, ini banyak kita kasih contoh. Ibu-ibu ketemu cowok, cakepnya bukan main, putih, ya, berotot, kerasnya keras tembok kali ya. Pas ngomong ketus, nyaman nggak ngobrol sama orang begitu? Pak, duduk di bis trans, di samping kita ada cewek cuantik, kata orang Jawa. Tahu cuantik? Enak lah kalau dipandang. Tapi katanya mau nundukin pandangan, tapi roknya pendek, pas nunduk malah kelihatan. Dia merasa diperhatiin. Apakah tidak? Apa lo lihat? Nyaman nggak duduk di situ? 1 detik rasanya 1 tahun. Kenapa? Kita nggak nyaman sama orang yang zahir fisiknya bagus, tapi batinnya menyeramkan. Oleh karena itu, yang mesti diperbaiki di dalam ini, itu yang kasar dilembutkan, yang sombong kemudian ditawadukan, yang belagu dibuat dia lebih terpelajar, terdidik, supaya orang-orang siapapun bertemu dia merasa nyaman, walaupun wajahnya nggak charming, walaupun penampilannya nggak branded, tapi kolbunya branded, made in Allah. Ya, semua nama-nama Allah ada di kolbunya. Amin. Itu baru nyaman kita duduk di sana. Kenapa orang rindu mau bertemu guru? Kenapa kita rindu ke Ka'bah? Karena di situ kita menyebut-nyebut nama Allah. Rindu kepada guru, karena ketemu guru kita ingat kepada Allah. Allah itulah sumber asal semuanya. Jika kita merindukan kampung, karena asal kita dari kampung A, kampung B, kampung hakiki rohani ini adalah nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita berdoa, Robbi, nah lagi berdiri berdoa, kata Nabi, tidaklah seorang hamba rafa'a yadayhi, mengangkat tangannya, melainkan Allah malu tidak mengabulkannya. Innallaha hayyun, ya. Sungguh Allah malu jika ada orang mengangkat tangannya tapi Allah belum menjawabnya. Maka mengangkat tangan
waktu doa itu bagian dari sunnah Nabi. Cuma pas Jumatan tadi mata saya sedikit ngintip. Kalau khotib boleh ngintip nggak? Boleh ngintip jamaah nggak kalau lagi khotib? Ya, pas lagi khotib ada nggak mau angkat tangan? Kita usut-usut penampilannya, oh dia suka membid'ahkan orang, ya. Bagi dia ngangkat tangan lagi doa itu bid'ah. Udah pernah digituin belum? Di Batam ada loh orang begitu, ngangkat tangan lagi. Jadi yang benar bagi dia itu kalau doa lagi khutbah begini, itu nggak khotib. Jamaah jangan. Jadi ada jamaah ngangkat tangannya begini kalau doa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Dia khotib tuh. Yang dibolehkan, dianjurkan, disunnahkan begitu siapa? Itu khotib. Kalau bukan khotib nggak dianjurkan. Jadi mau siapapun, apapun keadaannya, kalau lagi berdoa mengangkat tangan itu cara mustajab. Cara mustajab. Kalau lagi kunut subuh ada doa tolak bala, tangannya gimana? Allahumma srif anna. Ini bukan buatan Imam Syafi'i, apalagi buatan Kiai Luqman, bukan, ya. Bukan buatan MUI juga. Ini dari Nabi SAW. Dalam hadis Abu Daud dikatakan, Nabi iza da'a bi batni kaffi. Nabi jika berdoa yang dibuka telapak tangannya. Kalau ista'aza, kalau beliau berlindung, bi zahri kaffi atau kaffai, maka beliau berdoa begini. Kalau minta perlindungan, doa tolak bala itu doa minta dilindungi, maka tangannya boleh begitu, ya. Jadi kalau ada nanti dengar di lafaz-lafaz doa, Allahumma srif anna, begini tangannya, ya. Kalau fa'firli berdoa meminta atau berlindung, berarti tangannya begini, ya. Jadi mengangkat tangan, nah ini pun ada caranya. Ada yang malas ngangkat begini aja, gini aja, ya. Angkat dikit lah, ya. Nabi jika berdoa lagi berdiri tangannya agak naik, ya, agak naik. Khusus di hari-hari tertentu di padang Arafah lagi istisqa. Dua riwayat ini Nabi kalau berdoa tangannya diangkat sampai ke wajahnya. Sehingga kata sahabat, Nabi itu kulitnya putih sekali. Mohon maaf, kulit bagian ketiaknya itu kelihatan putihnya bukan main. Yura bayadu ibtih, terlihat putihnya bagian ketiak Nabi SAW. Jadi mengangkat tangan itu bagian dari sunnah kapanpun, ya. Tapi kalau doa nggak angkat tangan boleh nggak? Boleh nggak, Bu? Kita sholat baca doa iyyaka na'budu, tangannya di mana? Boleh kok, nggak apa-apa. Duduk antara dua sujud bacanya apa? Rabbil ghafirli, Rabbil ghafirli warhamni. Itu doa dan gak angkat tangan, ya. Baik. Ini sengaja saya gak serius sangat ngajinya. Udah malam. Nggak ngaji Nur Muhammad kita enggak. Lalu ada kalimat penting di situ. Ini yang jadi inti kajian kita malam ini. Bibarkatil Habibi, gimana bacanya? Udah jadi bahasa Indonesia. Dengan berkat sang pemberi petunjuk Nabi Muhammad SAW. Bibarkatil Habib, bibarkatil Hadi, artinya sama, itu disebut tawassul. Apa artinya? Arti tawassul apa? Apa arti tawassul? Doa, doa meminta. Kalau tawassul, tawassala ya tawassalu. Kita sering juga sebut wasilah.
Sering baca ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasilah, kata lainnya tawassul, perantara. Kawan kita ngomong gini, langsung saja kepada Allah, kan Allah dekat. Gimana jawabnya? Allah benar dekat. Ayo jamaah, ini kayak tauhid yang bermasalah semua nih. Allah dekat kan? Beneran? Karena ditanya barusan ya, diancam barusan. Allah benar dekat? Ya. Sudah merasa dekat belum? Ada orang sekantor tiap hari ketemu tapi nggak dekat, itu makhluk loh. Apalagi sama Allah. Kita ini Allahnya dekat kepada kita, tapi kita yang tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang jadi masalah. Karena kita tidak merasa dekat kepada Allah, kita perlu ada orang yang menghantarkan kedekatan ini kepadanya. Tapi orang yang menghantarkannya ini bukanlah Tuhan, kita tidak sembah Dia. Memohon pertolongan Dia, syafaat Dia, itu disebut dengan tawassul. Disebut apa? Tawassul. Jadi kalimatnya faghfirli zunubi bibarkatil hadi Muhammad. Ya Allah, ampuni dosaku berkat sang pemberi petunjuk, pembawa petunjuk, pembawa hidayah, Nabi Muhammad SAW. Ini tawassul. Sayang sekali hari ini banyak dai-dai mengatakan tawassul itu syirik. Berarti semua yang sholawat ini musyrik. Tadi yang berdiri-berdiri itu musyrik semua. Kata dia, katanya ada radionya di sini ya. Ini mengerikan ini. Ini kalau dibiarkan berbahaya ini. Di beberapa negara di Asia Selatan itu India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, orang lagi maulid karena dianggap musyrik oleh orang yang agak miring pemahamannya ini, dia bom. Lagi maulid di gedung dibom, orang baca nama Nabi Muhammad dibom. Mau kejadian begitu di Batam? Katanya mau jadi apa? Bandar narkoba apa? Bandar apa? Bandar Madani. Alhamdulillah. Madani itu sebutan kota Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka syarat kota Madani mesti ma'rifat Nabi Muhammad SAW, mesti kenal Nabi Muhammad SAW, mesti sedikit gang-gangnya itu ada salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang sudah berubah. Yang hidup 10 tahun lalu dengan sekarang sudah berubah. Udah banyak salawat belum sekarang? Sudah lebih banyak ya? Alhamdulillah. Tawassul itu ada banyak macamnya. Ada tawassul dengan nama Allah atau sifat Allah. Contohnya gini, birahmatika. Gimana? Pernah doa begitu? Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat kasih sayangmu ya Allah, maka sayangi kami ya Allah. Menyebutkan bi dengan rahmat itu berarti bertawassul dengan sifat Allah. Saya mau tanya lagi nih Bapak Ibu, ini banyak pertanyaan. Yang mengenalkan kita kepada rahmat Allah siapa? Dan Allah menyebut Nabi Muhammad siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Maka birahmatika boleh berarti dengan sang duta rahmat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita nggak bisa membayangkan rahmat Allah kecuali lewat ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qalbu Nabi, ruh Nabi itu pancaran nama dan sifat Allah. Makanya ketika mengatakan birahmatika ya arhamar rahimin, itu maksudnya tawassul dengan sifatnya Allah yang ada pada
nur qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau baca birahmatika ya arhamar rahimin, jangan bayangkan aneh-aneh, cukup bayangkan kasih sayang Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tawassul apa namanya? Tawassul dengan nama dan sifat, ya. Ada tawassul yang kedua, tawassul dengan amal soleh. Pernah dengar ada 3 orang jalan-jalan, 3 pemuda yang soleh, tiba-tiba masuk goa, goanya ketutup. Masih ingat? Beneran ingat nih? Ceritanya 2 halaman soalnya, jadi saya mau ceritain. Yang pertama, dulu dia punya orang tua, nggak makan dan minum kecuali orang tuanya makan minum dulu. Yang kedua, orang ini punya kesempatan untuk melecehkan putri dari pamannya, tapi ketika si putri itu mengatakan ittaqillah ya akhi, takutlah kepada Allah wahai saudara sepupuku, dia langsung mental dan dia kemudian tobat kepada Allah. Berarti dia punya kesempatan tapi dia tidak lakukan. Orang-orang yang berkesempatan maksiat lalu tidak bermaksiat, Allah berikan nur dalam dirinya. Dan yang ketiga, ada orang punya pekerjanya dikasih gaji, tapi gaji mau dikasih dia hilang. Dia pikir nih gaji mau diapain, akhirnya dibeliin domba betina. Domba betinanya beranak pinak. Setelah sekian tahun, dombanya puluhan. Tiba-tiba kejadianlah mereka bertiga ini masuk ke dalam goa. Semuanya kemudian bercerita. Yang ketiga tadi ceritanya agak tragis. Domba udah banyak, anak buahnya datang. Apa kata anak buahnya nih? Wahai Tuan, gajiku mana? Yang dulu 1 ekor domba. Kata tuannya, aku beliin domba lalu aku ternak. Tuh hasilnya. Dia bilang, ya udah kamu di rumah aja biar saya bawa pulang semua. Itu semua domba dibawa pulang semua dan tidak ada bagi hasil. Harusnya ada bagi hasil. Apa kata dia? Ya Allah, gemes. Tapi dia terima. 3 orang ini ketika masuk ke dalam goa, dorong-dorong nggak bisa. Maka mereka kemudian mengatakan, wahai sahabatku, sekarang kita bersaudara, Tuhan kita sama. Sebutkanlah amalmu yang paling engkau kenang, yang paling ikhlas dan tulus, lalu minta kepada Allah berwasilah dengannya. Maka yang pertama menyebutkan, ya Rabb, saya tidak pernah makan sampai ayah ibu saya makan. Kebuka dikit. Mereka coba keluar, baru keluar 1 tangan. Yang kedua berdoa lagi. Ternyata setiap kali doa Allah turunkan malaikat. Cuma malaikatnya nggak boleh buka banyak-banyak, bukanya dikit. Lalu doa lagi yang kedua. Ya Allah, dulu saya berkesempatan maksiat, lalu saya tidak maksiat. Dibuka lagi, dibuka, tapi baru masuk 2 tangan. Belum bisa, badannya mungkin sudah seperti bapak-bapak ini, sudah ada kemajuan perut. Dan yang ketiga, ya Allah, maka ini yang paling hebat. Dia bersedekah, dia menyedekahkan semua yang dia cari, yang dia kumpulkan. Ya Allah, jatah saya banyak. Kalau saya mau adil, cukup ambil 1 domba, kasih ke orang itu. Tapi aku ikhlas, ya Allah, langsung kubuka semua. Ini dahsyatnya doa pakai sedekah. Disebut tawassul dengan amal soleh. Baik orang tua, amal soleh. Meninggalkan maksiat, amal soleh. Lalu bersedekah, amal soleh. Kita sebutkan amal, itu namanya tawassul. Tawassul apa namanya? Bil amal soleh. Tapi saya tanya lagi, yang memberitahu kita bahwa A, B, C, D itu amal soleh siapa? Guru. Guru taunya dari siapa? Dari gurunya. Guru bersambung kepada
Rasulullah. Maka kalau sebut amal soleh, sebenarnya yang terbayang siapa? Tetap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua tawasul ke Nabi Muhammad. Itu sebabnya ada tawasul yang paling tinggi. Apa itu? Tawasul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ketika mengatakan bibarakatil hadi, dengan keberkahan Nabi Muhammad yang bergelar hadi, sang pembawa, sang pemberi petunjuk, maka ya Allah ampuni dosa kami. Itu namanya tawassul. Sayangnya beberapa pesantren sekarang ngajarin kita kalau tawassul itu syirik. Ya, ternyata kitabnya karya ulama Wahabi di Saudi masih hidup, namanya Saleh Fauzan. Ini di mana-mana kita sampaikan, karena saya melihat di Batam mulai banyak pesantren. Moga para kiai jangan cuma buat pesantren, perhatikan kurikulumnya. Ini generasi kita berbahaya. Kata Syekh Saleh Fauzan, bertawassul dengan Nabi, dengan orang soleh yang sudah mati dan tidak di hadapan kita, itu asyirkul akbar, syirik paling besar. Bagi ulama ahlu sunnah, bertawassul itu bukan syirik akbar, justru ibadah yang tinggi. Bagi mereka disebut syirik akbar. Beda nggak ajarannya? Beda, Pak. Maka kalau ada kiai masih sok-sok, nggak apa-apa, ya, kita toleransi. Antum toleransi sama orang yang toleransi, sama orang yang nggak toleransi, orang begini harus diberesin dulu, bukan dihancurkan. Harus beresin cara berpikirnya. Kalau nggak nanti jadi penalu di umat Islam, ya. Namanya apa tadi? Tawassul. Ada tawassul cara lain yang nggak disebut tadi di satu kitab. Tawassul dengan asar Nabi Muhammad SAW. Tawassul dengan bekas-bekas yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW. Cuma sayang, ini butuh pembuktian kuat. Misalnya rambut Nabi, apa namanya, kalau kain yang nutupin kuburan Nabi, kiswa. Nah ini rentan, ada mafia juga di situ, ya. Mafia tabarruk, mafia ngambil berkat. Hati-hati. Oh, nih rambut Nabi nih, belum tentu rambut Nabi, harus dibuktikan didapat dari siapa, dapat dari museum mana. Hati-hati juga, ya. Kita tidak pernah menolak bertabaruk. Tabaruk artinya ngalap berkah, menyerap keberkahan. Berkah itu kebaikan yang Allah turunkan kepada benda-benda tertentu. Mungkin nggak? Bentuk tabaruk paling jelas, orang sakit minum obat, giliran berobat boleh, giliran nyelupin rambut Nabi ke air dianggap syirik. Ya, ada yang begitu, ya. Suatu kali Sayyidatuna Aisyah sakit. Sayyidah Aisyah ini, ibu-ibu nggak ada yang berani. Sayyidah Aisyah ini Sayyidah Kuburiyah. Apa artinya? Biasanya Rijal Ansar ngerti artinya nih. Penghulu kuburiyun, kuburiyat. Kok bisa saya ngomong begini? Ini bukan penghinaan, ini justru pujian. Nabi SAW wafat, dikuburkan di mana? Di kamar Sayyidah Aisyah. Meninggal ayahnya Sayyidina Abu Bakar, dikuburkan di mana? Di kamar Sayyidah Aisyah. Dan Sayyidah Aisyah belum pernah tinggal di luar, masih tinggal di rumahnya, tinggal bersama kubur. Nah, ibu-ibu berani gak? Bapaknya mati, maaf ya, wafat, terus tinggal di kubur, berani gak? Atau suaminya meninggal, kan sehidup semati gitu ya. Kubur di kamar, tidur dekat kubur, berani gak? Ternyata cintanya hanya sampai liang kubur. Siap-siap Pak ya, ditinggal pas dikubur. Maksudnya apa saya ngomong begini? Sekarang orang ada nggak mau sholat di masjid yang sampingnya ada kubur? Aneh kan? Sayyidah Aisyah di dalam
kamarnya itu beliau ngapain aja? Nggak tidur doang, beliau juga sholat di situ, zikir di situ, baca Quran di situ, menjawab pertanyaan fatwa-fatwa orang di situ. Saya mau tanya, kapan Sayyidah Aisyah keluar? Ada yang tahu? Yang tahu nih, dapat? Hah? Aduh, bingung, ada 2 orang nih. Nggak jadi deh. Jawabannya salah sih ya. Sayyiduna Umar wafat, Sayyidina Umar nanya, wahai ibunda kami, izinkan saya Al-Fakir Umar berkubur dekat guru kami Abu Bakar dan kekasih kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya tadi Abu Bakar ya. Dari Abu Bakar ke Umar, Umar itu berapa tahun memimpin? Ada yang tahu? Serban tidak jadi laku. Lama. Sayyidina Umar memimpin itu lama. Berarti Sayyidah Aisyah bertahun-tahun tinggal di samping kubur, sholat dekat kubur, samping-sampingan kok. Gak ada urusannya dengan syirik. Gak ada urusannya dengan syirik. Jadi aneh jika ada seorang syekh namanya Syekh Albani gak mau lagi sholat di Masjid Nabawi karena gak mau dengerin fatwa dia. Apa kata dia? Keluarkan kubur Nabi dari masjid. Ini fatwa dia. Ngeri gak fatwa begini? Ngeri fatwa begini. Dan saya sudah banyak ketemu teman, udah lama nggak ketemu. Kita sholat di suatu masjid, janjian di situ, nggak mau dia sholat di situ. Pas kita tanya, kenapa nggak sholat bro? Oh, nggak pakai bro, pakai akhi sekarang. Akhi, kenapa kamu nggak sholat di sini? Mending pakai bahasa Arab sekalian, dia nggak bisa jawab. Ya? Tahu nggak bahasa Arabnya? Kok kamu nggak sholat di sini? Gimana bahasa Arabnya Jom? Wah, itu bahasa Arab santren Jom. Limadha la tusalli huna? Bahasa Arab kartun begitu ya. Bolehlah. Kayaknya data ente nih Jom. Jawabannya apa? Itu masjid ada kuburannya. Pas dicek kuburan bapaknya sendiri. Ternyata bapaknya dulu masih ada kait-kait dengan wakaf masjid. Sampai begitu orang hari ini didoktrin masalah kuburan. Ya, kalau orang bertauhid nggak ada masalah, mau kubur mau apa nggak ada masalah. Ya, jadi Bapak Ibu, kita ini bukan penyembah kubur, benar? Kita kalau ziarah kubur doain orang di kubur atau minta ke kubur? Jadi kalau ada yang menuduh orang-orang Ahlus Sunnah ini minta ke dalam kubur, itu namanya apa? Fitnah. Banyak yang ngomong begitu. Apa tuh orang di Sunan Ampel di Singapura kan ada Habib Noh. Ngomong kencang sama kita. Apa itu Habib? Minta-minta ke kubur. Ternyata dia foto atau lihat foto orang lagi ziarah ngangkat tangan. Dalam pikiran dia orang itu lagi minta ke dalam kubur. Nah itulah akibat nggak pernah masuk ke kubur ya. Mungkin kita nanti masukin aja deh ke dalam kubur. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, saudara-saudari kiramakan Allah. Jadi beragama itu nggak usah saklek-saklek ya. Agama kita jernih. Nabi itu nggak khawatir masalah syirik. Yang Nabi khawatirkan umat Islam itu masalah cinta dunia. Yang Nabi khawatirkan bukan masalah kemiskinan. Yang Nabi khawatirkan orang kemudian karena kamilau dunia ini lupa diri. Oleh karena itu cara untuk meluruskan cuma satu. Inilah ajaran Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, afdalu dzikri la ilaha illallah. Ini oleh-oleh malam ini yang terakhir yang mau saya uraikan. Afdalu dzikri, seafdal zikir adalah la ilaha illallah.
Maka kalau mau cari orang paling utama, paling afdol di alam semesta, orang yang dirinya paling banyak baca la ilaha illallah. Yang paling banyak baca la ilaha siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau cari orang paling mulia, cari aja yang paling banyak baca la ilaha illallah. Tapi kadang orang yang baca la ilaha illallah ini kalau doa, dia belum yakin-yakin amat sama doanya. Maka Nabi kalamkan yang kedua, afdalud doa alhamdulillah. Doa yang paling tinggi adalah alhamdulillah. Alhamdulillah secara harfiah berarti pujian bagi Allah, tapi secara maknawi alhamdulillah berarti doa yang paling tinggi, orang yang memuji karena rasa syukur kepada Allah. Ini yang mau nyalek nih ya, gak usah nyari dukun, datang ke orang, gak mesti dia terkenal, gak mesti dia masyhur, gak mesti dia kiai atau ustaz. Orang yang paling bersyukur, gak pernah ngeluh. Ini ciri-ciri orang yang mustajab doanya. Bukan orang yang pakai berserban begini, bukan yang pakai kopiah begini, belum tentu. Pakai serban belum tentu. Tapi orang yang lisannya, kolbunya paling banyak bersyukur, doanya paling cepat naik. Afdalud doa alhamdulillah. Boleh kita terjemahkan, doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa orang yang suka memuji, suka bersyukur kepada Allah. Jadi kenapa doa-doa belum diangkat? Mungkin Bapak Ibu doa itu ngeluh doang, sama ngasih tahu ke Allah. Allah itu pernah lupa gak sama kita? Allah itu pernahkah ketika kita dicipta lalu salah kirim rezeki, benar gak? Salah kirim jodoh, benar gak? Salah kirim jabatan, benar gak? Ya, sampai kiri kanan saya kan ada orang yang punya jabatan ya, nggak akan pernah Allah salah kirim. Karena Allah tidak pernah salah dalam itu, dalam nggak pernah lupa untuk masalah itu. Bapak Ibu yang bukan Allah, maka jangan pernah berdoa memberitahu Allah. Terus kalau doa ngapain? Doa itu bukan ngasih tahu Tuhan. Doa itu cukup curhat-curhatan aja, seperti anak kecil manja-manja kepada orang tuanya, sebagaimana hamba bermanja kepada Tuhannya Allah Subhanahu. Gimana? Doa kita gimana? Bapak Ibu lagi ngasih tahu Allah ya, ya Allah, hari ini saya minta A, B, C, D, kok belum dikasih? Lupa ya, dalam hati gitu ya. Itu yang disebut oleh Imam Mu'tazilah, ini tauhidnya yang bermasalah. Doauka, doamu, tolabuka, tuntutanmu, ittihamun lahu, engkau sedang menuduhnya. Banyak orang berdoa, batinnya menuduh Allah, gak tahu. Batinnya seakan merasakan Allah gak ngerti keadaan dia. Sejak kapan Allah tidak tahu seorang hamba? Gak pernah. Maka Allah menyebut dirinya alim, yang maha alim. Kita belum wujud, Allah sudah tahu nanti butuhnya apa, perlunya apa, nanti rezekinya apa, udah tahu semua. Maka orang-orang kafir dan musyrik, dia nggak doa kepada Allah, tapi karena dia bernama Karim, maha pemurah, dibagi juga. Jadi rezeki itu bukan berdasarkan doa, rezeki itu tergantung kita rajin menjemputnya. Hari ini udah jemput rezeki, menjemput rezeki itu pinter-pinter. Rezeki itu ada yang diantar separuh, ada yang diantar penuh, berarti kita nunggu. Kata Sayyidina Ali, rezeki itu imma anta talibu. Kadang-kadang rezeki itu kamulah yang nyari dia, kamulah yang menunggu dia, kamulah yang kemudian memburunya, bukan menunggu. Kadang-kadang engkaulah matlubu, engkaulah yang dicari-carinya. Ada orang punya keahlian membangun kota, itu dicari-cari sama Pak Wali.
Ada orang ahli mendeteksi kriminalitas, detektif, dicari-cari sama polisi. Ada orang ahli mengenal Rasulullah, dicari-cari nggak sama orang yang rindu kepada Rasulullah. Sama begitu, ya? Bapak Ibu, saudara-saudari yang bukan Allah, maka ketika kita berdoa, sebutlah orang yang paling dekat kepada Allah. Orang yang paling banyak baca la ilaha Nabi Muhammad, yang paling banyak bersyukur Nabi Muhammad. Maka kalau disebut bibarkatil hadi, dengan keberkahan orang yang paling banyak bersyukur, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sulit membayangkan Nabi Muhammad, kita boleh bertawassul dengan orang soleh. Contohnya gini, dulu ada seorang syekh di Madinah, namanya Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Dia mursyid Thariqah Qadiriyah, Khalwatiyah, Naqsyabandiyah, Syaziliyah, dan Thariqah lainnya. Imam di Masjid Madinah. Namanya siapa tadi? Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Di negeri Banjar sama Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, termasuk juga Makassar, sebagian di Palembang, Betawi, dan Sumatera Barat, dan Aceh juga dulu, mereka kenal dengan sosok ini. Sampai beberapa tokoh disebut Muhammad Saman atau Muhammad Seman. Bahkan pejuang di Aceh itu namanya Muhammad Seman, cuma yang kita kenal namanya pakai gelar, ya, seingat saya namanya Tuku di Tiro, itu nama kecilnya kalau nggak salah Muhammad Saman. Akhirnya di Aceh ada namanya tari Saman, itu bukan cocok logi Pak ya, ini asli. Ya. Sayangnya lagi yang tersisa cuma tarinya, zikirnya sudah hilang, tarekatnya sudah hilang. Di Betawi sisa manakibnya, tarekatnya sudah hilang. Di Padang sisa zikirnya, manakibnya nggak ada. Di Banjar alhamdulillah ada dua-duanya, ya, masih ada di Banjar. Syekh Muhammad Saman ini wali Allah. Muridnya mau pulang kampung ke tanah Jawi, namanya Syekh Abdul Somad Al-Falim, minta izin pulang sowan. Ini Syekh Abdul Somad ini mengalami hal yang sama dengan kawan-kawannya. Dulu belum ada pesawat, enak sekarang kita haji umroh cuma 9 jam sampai. Kalau dulu 3 bulan, 6 bulan di laut, semua musim dilalui. Kadang-kadang cuma nama yang berpulang, orangnya sudah gak wujud. Ketika muncul ombak tinggi, orang semua nyebut nama Tuhannya. Ada Tuhannya Tepekong, ya. Ada Tuhannya Sang Hyang Widi, nggak apa-apa ya. Ada Tuhannya Yesus Kristus, macam-macam. Semua nama Tuhan disebut seperti kita lagi terbulan di pesawat. Pernah nggak ngalamin goncang di pesawat? Semua nama Tuhan keluar ya. Waqad sammahu Allah Ta'ala fi kitabih Muhammadan wa Ahmada. Allah menamakan beliau sang Nabi di kitabnya Al-Quran Muhammadan wa Ahmada. Dan masih banyak nama. Nama Muhammad muncul berapa kali di Quran? Muhammad hanya 4 kali. Kalau nama Ahmad hanya sekali. Tapi kalau nama-nama yang lain masih banyak. An-Nabi sekian kali, Toha sekali, Yasin sekali. Belum lagi kata ganti kahu, anta, ya. Bahkan huruf-huruf yang merupakan salah satu simbol-simbol Nabi Muhammad SAW. فمن خصائصه تعالى أن له ضمن اسمه ثناء وطوى أثناء ذكره عظيم شكره. Di antara keistimewaan Allah Ta'ala menjamin nama-namanya, ya, dhammana, memberi kandungan pada namanya sekaligus pujian. Jadi Allah menjadikan nama Nabi itu sekaligus pujian terhadap Nabi. Coba terjemahkan, Muhammad, apa terjemahnya? Yang dipuji. Jadi orang kalau nyebut Muhammad
Walaupun dia orang kafir, Abu Lahab, dia sudah memuji yang punya nama. Betul nggak? Ya, uktulu Muhammadan, ya, bunuhlah orang yang terpuji. Kan itu error tuh orang tuh. Kazaba Muhammad, kan lucu ya. Muhammad telah bohong. Mana ada mungkin orang terbaik, orang baik bohong. Jadi Allah itu cara ngasih nama Nabi SAW itu unik sekali. Itulah kalimat itu. Wa tawa asna dzikrihi azima syukri. Dan Allah menyimpan dalam menyebut namanya azima syukrihi, besarnya rasa syukur. Ahmad, apa arti Ahmad? Yang paling banyak memuji. Yang paling banyak, kalau itu tafdil. Kalau fi'il, kata kerja, Ahmadu, aku senantiasa memuji. Ya, aku senantiasa memuji. Hal yang paling Allah suka dari semua namanya, menyebut dia Ahad. Dia seorang. Allah itu paling senang disebut Esa. Dan yang paling bagus, paling lengkap mengesakan Allah, disebutlah namanya Ahmad. Jadi apa nama lain, makna lain dari Ahmad? Yang paling sempurna dalam mengesakan Allahu Ahad. Ada makna lain, tapi belum boleh kita jelaskan. Ya, tapi kalau dalam Haikal Ma'arif, Ahadatullah, Ahmad itu nama dari Ruhullah, hembusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kalau menghembus isinya apa? Salawat. Salawat memuji Allah itu dengan memuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ismuhu Ahmad fa af'al mubalaghatan min sifatil Ahmad. Nah, tadi kita sudah sebutkan, Ahmad itu boleh jadi isim tafdil, af'al. Apa arti af'al? Yang paling. Ahmad kalau hamada, alhamdu berarti alhamdu. Pujian, berarti yang paling Ahmad, yang paling terpuji. Boleh juga yang paling banyak memuji. Coba perhatikan, afdhalud doa alhamdulillah. Doa paling tinggi bukan meminta, tapi engkau memuji Allah. Engkau memuji. Oleh karenanya ada kaidah, la yakhibu man ladha bi Rasulillah bi Ahmad ruhillah. Tidaklah akan tertolak doa orang yang meminta dengan ruh Ahmad, yang paling terpuji, yang paling bersyukur, yang paling mulia doa-doanya. Maka doa tidak naik kalau tidak menyebut nama yang paling bagus doanya, Sayyidina Ahmad. Itu. Berarti sirnya Allah ada pada siapa? Ada di Ruhillah Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Kajiannya udah mulai panas nih. Ternyata AC-nya yang panas. Berarti kajiannya nggak panas. Wa Muhammadun, ya, mubalaghah min sifatil hamad. Jadi af'al itu mubalaghah, menunjukkan lebih daripada sifat pujian. Wa Muhammadun, itu kok patternnya dalam bahasa Arab wazan. Kalau bahasa kita, bahasa kita tuh bahasa apa tuh? Wazan, bahasa pesantren itu. Kalau bahasa kita timbangan. Mufa'alun fa'ala yufa'ilu taf'ilan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun. Gitu tuh. If'al fa'il la tufa'il gitu ya. Tuh namanya tasrif 9. Tasrif 9 ya. Bang Do langsung aneh tasdik katanya. Apa yang dibaca katanya.
Apa arti mufa'al? Mufa'al itu objek daripada hamada yuhammidu, yang memuji. Siapa yang terpuji? Maka Muhammad yang dipuja-puji. Bagaimana cara untuk memuji Allah? Bayangkan baiknya Sayyidina Muhammad SAW. Allah itu jauh lebih sempurna dari itu, dan semua kebaikan keterpujian Sayyidina Muhammad SAW limpahan dari keterpujiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, al-abdu abdu wa rabbu rabbu. Ya, hamba tetaplah hamba, Tuhan tetaplah Tuhan. Ya, Muhammad bukan Allah, Nabi Muhammad hamba, dan Allah menyebut dirinya hamba dan beliau mengatakan akulah hamba. Duduk saya. Fahuwa ajallu min hamida. Kalimat Muhammad itu lebih tinggi daripada hamida. Kalau mufa'al, mubalaghah min kasratil hamdi. Ahmad itu menunjukkan sifat keterpujian yang superior, tinggi. Kalau Muhammad menunjukkan banyak pujian. Banyak pujian. Beda ya. Jadi dia memujinya banyak. Maka disebut apa, keterpujiannya banyak. Baiknya itu banyak sekali. Kalau Ahmad sifatnya ajallu man hamida, orang yang paling banyak keterpujiannya itu disebut Muhammad. Wa afdal man humida, dan orang yang paling utama dari semua orang yang dipuji. Wa aktsarun nasi hamdan, dan manusia yang paling banyak sifat-sifat apa, perbuatan terpujinya. Fahuwa ahmadul mahmudin, maka Muhammad itu adalah orang yang paling terpuji dari semua orang yang baik-baik. Wa ahmadul hamidin, dan orang yang paling banyak memuji Allah Ta'ala dari semua orang yang memuji. Wa ma'ahu liwa'ul hamdi. Muhammad itu juga nama lain daripada pemegang panji-panji Al-Hamd yang nanti di akhirat hanya beliau yang pegang. Semua nabi nggak ada, nabi semua ngikut beliau. Semua nabi nggak punya panji ini, yang punya siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Ya. Yaumal qiyamah yutimma lahu kamalul hamdi, itulah puncak daripada kesempurnaan pujiannya. Wa yatashahharu fi tilkal arasat, dan pada ranah itu muncullah, tampaklah beliau bisifatil hamdi, dengan sifat yang sangat terpuji. Wa yab'atsuhu rabbuhu maqama mahmuda, dan Nabi dibangkitkan lagi di sana. Nabi diutus lagi. Jadi Nabi itu diutus beberapa kali. Pertama bi'satun nur, yang kedua bi'satur risalah. Bi'satun nur itu nubuat, bi'satur risalah itu rasulan, nanti bi'satul mahmud itu bi'satul syafa'ah asy-syafi'. Nabi diutus sebagai pemberi syafaat. Baru 3 loh, ya, nanti ada lagi. Ya. Jadi Nabi itu diutusnya tidak hanya sekali. Ada bi'satu an-nuraniyah, itu sebagai Nabi. Maka beliau mengatakan kuntu awalan nabiyyin, aku Nabi pertama, bukan Adam, bukan Nuh. Apalagi kata beliau Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka ini sebelum beliau lahir ataupun setelah lahir. Maka disebutkan di riwayat Ibnu Munzir yang ramai itu, ya, bahwasannya wa bu'itsa fil arba'in, gitu. Dan diutus pada umur ke 40. Itu bi'sah apa? Bi'sah sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus nanti apa? Bu'itsa mahmudan. Jadi bu'itsa ahmada, bu'itsa muhammadan, wa bu'itsa mahmuda. Nanti apa lagi? Itu rahasia lagi ntar. Nanti ada semua tuh itu, ya, pelan-pelan antum ngaji. Rahasia itu jadi rahasia kalau belum nyampe bacanya. Nanti kalau udah nyampe bacanya rahasia, jadi rahasia umum, ya. Ilmu ma'rifat itu sebagian masih dirahasiakan Allah, tapi kalau syariat semuanya sudah dibuka Allah. Jadi kalau ada yang nuduh kita mengatakan, oh Ar-Razi itu ngajarin bahwa syariat gak sempurna. Enggak, ente gak ngaji, ente motong-motong video.
kajian syariat sudah dibuka semua, tapi ma'rifat tidak. Dalilnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan semua kutubus sittah menyebutkan itu. Bahwa Sayyidina Abu Hurairah diberikan 2 ilmu, 2 goni, 2 karung, satu dibagi, satu tidak. Karena kalau satunya lagi yang dibagi, kata beliau, ini akan dipenggal. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan di zamannya belum boleh dibuka. Kalau aku buka makna ayat ini, ada satu makna, misalnya wastaqim kama umirta. Ya, istiqomahlah kamu seperti diperintahkan. Umirta, kalimat umirta amr ya. Ngeri itu. Kaitannya dengan alamul amr itu. Maka orang mustahil dia istiqomah kalau tidak berkait rohnya dengan alamul amr. Kalau dia nggak tahu ilmu ma'rifat alamul amr, malah kemudian membatalkan kajian alamul amr, ya sudah, ya salam, nggak bisa istiqomah dia. Maka ngikut kebanyakan orang, nggak mengikuti kemakrifatan dia. Itu kalau dibuka, kata Abdullah bin Abbas, la rajamtumuni, di riwayat lain la qataltumuni, kamu akan membunuh aku. Begitu juga dikalamkan oleh cicit Sayyidina Ali, yaitu Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain bin Ali. Sama kalamnya itu juga. Nah, dan di sini disebutkan ya ba'athu rabbuhu hunaka maqaman mahmuda kama wa'adahu. Dan dia akan dibangkitkan Allah dengan makom bernama makom Mahmud. Kalau sekarang di bumi ini makom Muhammad. Makom Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti maqaman mahmuda. Apa kata beliau, kalau kalian dengar azan, maka dengar azan jangan main-main. Taruh handphonenya ya. Matiin TV-nya atau jangan keluarin suaranya. Jawab azan. Ya, lalu doa. Apa doa ba'da azan? Allah. Nah, terus kalimat ujungnya wa ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Ya Allah, berikanlah sang Muhammad al-wasilah. Ya, kata beliau, arju, aku berharap aku yang dapat itu. Lah Nabi pakai arju. Kalau Nabi berharap pasti nggak dapat. Maka di Burdah itu kemudian diulang oleh Al-Bakri, ya. Ka'annaka khuliqta kama tasya. Engkau tercipta sesuka-sukamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaika ya aba arwahina. Sering ya Jibril datang ke Nabi Muhammad SAW, ya. Allah nanya, apakah ama tarda ya Muhammad, apakah engkau ridho ya Muhammad, Allah jadikan begini-begini untuk umatmu, gitu. Jadi Allah itu menciptakan sesuatu agar Nabi Muhammad senang. Itu yang disebut hikmatin, ya, nyenengin Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad SAW berbuat supaya Allah ridho. Beda kan? Makanya gelar beliau Habibullah. Maka Habib dan Habib ingin nyenengin kekasihnya, ya. Cuma yang bisa begitu ya Nabi Muhammad SAW. Kita ini gak sanggup-sanggup amat ya. Ya mohon maaf ya para istri. Kalau laki-laki ini udah ngaji aja masih nyebelin gitu. Yahmaduhu fihi al-awwaluna wal-akhiruna bi syafa'ati lahum. Asbab beliau maqam Mahmud nanti di akhirat. Mulai dari zaman Nabi Adam, bahkan kalau ada manusia sebelum Nabi Adam, kalau sampai akhir masa, yahmaduhu, semuanya akan memuji dia, bisyafaati, asbab maqam Mahmud, beliau diutus untuk nyelamatin orang, memberi syafaat. Ya, saya baru ngeh di hadis Tirmizi itu ada orang ditimbang semua amalnya itu dari awal sampai akhir maksiat, dibelenggu oleh malaikat azab. Tiba-tiba ada kalam, buka dadanya. Siapa yang ngomong itu? Wakilah, ya. Lalu ada yang berkalam, kita kira itu kalam Allah.
Ternyata itu syafaat Sayyidina Muhammad SAW. Minta kepada Allah, ya Allah, orang itu kalbunya masih ada namamu, tapi malaikat gak bisa baca, malaikat gak bisa untuk memberi laporannya. Akhirnya Allah Ta'ala perintahkan kepada siapa? Kepada malaikat, bedah dulu dadanya. Itu asbab Nabi Muhammad SAW Mahmud. Ya, kalau nggak ada tuh nggak, pasti disiksa tuh orang. Tapi masuk neraka pun neraka bingung. Setiap kali api akan bakar dia, itu apinya diem, bingung dia. Ini apa yang mau dibakar nih? Darahnya, jantungnya menyebut nama Allah, cuma dia suka maksiat. Ya, nanti banyak loh yang begitu-gitu. Ada yang nggak, belum sempat dikasih syafaat masuk, keluarin lagi. Sebab siapa? Syafaat Sayyidina Muhammad SAW. Jadi beliau itu orang paling sibuk nanti di akhirat. Sebagaimana beliau sibuk di dunia, bantu orang kelaparan, bantu orang yang lagi syak, orang kolbunya sedang bermasalah, orang galau, segala macam. Nanti di akhirat beliau sibuk. Apa yang dibutuhkan orang? Itu yang disebut tahmilul kalla, ya, atau tahmilul kulla. Boleh kulla, boleh kalla. Kalau kul semua, kalau kalla beban. Ya. Semoga kita termasuk yang diberi syafaat dengan syafaat al-uzma. Syafaat itu macam-macam. Syafaat paling rendah namanya, yang disebut di hadis, syafaati li ahli al-kabair min ummati. Itu kalau boleh disebut itu namanya syafaat munjiat. Ya. Kalau boleh disebut namanya. Ya. Syafaat apa? Munjiat. Munjiat itu membebaskan umatnya dari siksaan asbab dosa besar. Ya, asbab dosa. Ini dalil batalnya ajaran Mu'tazilah, ajaran Khawarij, dan sebagian Syiah Rafidah yang ta'assub, dan sebagian hari ini kelompok yang sangat keras-keras itu, yang mengkafirkan cuma perbedaan masalah tawasul nggak tawasul. Ya. Nih perhatikan ya, kayak bin Bas itu pelintar loh ya. Di satu fatwa ditanya apakah tawasul itu, apakah maulid itu syirik, dia bilang enggak. Yang bikin syirik dia dosa tapi tidak kafir. Tapi di fatwa bagian lain itu pelimpan, apa kata dia? Melakukan maulid, ihtifal bi maulid itu wasilatul syirik, menyebabkan orang terjebak pada syirik. Tuh orang yang pelimpan, nggak ngerti hakikat maulid. Itu sekelas bin Bas loh itu. Ya, maka ulama-ulama kita nggak bisa mengkritisi. Ya, dulu Kiai Sahal, Allah yarham, termasuk orang yang pernah interaksi dengan beliau. Tapi nggak usah jauh-jauh, guru aneh aja 9 tahun ngaji sama beliau. Ya, dan tidak semua kalamnya diterima. Sampai akhir hayat, guru kita alhamdulillah tawasulan. Awal-awal waktu ngaji di Ma'had, nggak ada maulidan dia. Lama-lama ada maulid. Dulu nggak boleh ngaji pakai langgam, lama-lama ngaji pakai langgam. Itu Kiai alhamdulillah. Dulu beliau tuh nggak senang kalau takwil belakangan. Setelah ketemu Syekh Hasan itu belum mentawil ayat, mentawil sifat. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Wa yuftah alaihi fihi min al-mahamidi kama qala sallallahu alaihi wasallam ma lam yu'ta ghairuh. Adin itu artinya apa? Yang suka muji Allah, yang tidak suka ngumpat. Nah, ini berartiin, yang suka ngumpat, ngadu domba itu bukan Muhammadin itu. Banyak hari ini, banyak hari ini ya. Mau ustadz gak ustadz kayak, apalagi pengamat politik, apalagi pengelumat politik. Bukan pengamat, pengelumat deh. ثم في هذه الاسمين من عجاب خصائصه وبدائع آياته فن آخر. Dua nama ya, tapi nama yang paling keren itu Muhammadan wa Ahmada. Dua nama ini punya rahasia luar biasa. Wa anallah jalla ismuhu hama. Nama ini gak pernah ada sebelum generasi Nabi Muhammad SAW. Tapi di zaman Nabi mau lahir, karena nyebar ajaran ahli kitab ini mulai nyebar, maka mulailah muncul orang Arab ngasih nama anaknya Muhammad atau Ahmad. Tapi generasi sebelumnya nggak ada.
Mereka berharap supaya anaknya bagian dari itu atau bagian dari kelompok Sang Ahmad sallallahu alaihi. Oh, berarti ngasih nama anak itu apalah apa arti sebuah nama? Rete. Berarti lah, masa nggak berarti? Coba dipanggil dengan nama TAHI, mau nggak? Katanya nggak berarti. Berarti dong nama. Mau nggak dipanggil nama dengan kalbun dok? ANJING, mau nggak? Halo gitu. Kalau gugup mau nggak gitu? Nggak. Oh. Kenapa? Nama itu penting. Orang sudah ganti nama, ente masih pakai nama yang lama, itu penghinaan. Ya, Dawami nih sidang, ganti nama KTP dari Dawami menjadi Zikri gitu. Terus orang masih manggil nama dia Dawami, itu penghinaan loh. Nggak boleh, itu menghina. Sibabul muslim fusuk, mengumpat menghina sesama muslim fasik. Cukuplah ciri-ciri kiai su, ulama su, dia suka mencaci maki orang dengan nama-nama yang lama. Sama mau politisi kayak apa kayak, pakai nama dia yang suka, jangan pakai nama yang dia nggak suka. Bi'salismu ba'dal fusuk. Gimana ayatnya? Bi'salismul fusuk ba'dal iman. Seburuk-buruk nama kefasikan setelah iman. Berarti nama penting nggak? Yang diajarkan ke Sayyidina Adam ilmu nama atau bukan? Ilmu nama kok. Berarti nama itu penting nggak? Nama itu penting. Udah nyimak deh. Si bocil nyimak. Bapak gua tuh katanya. Jadi nggak ada orang sebelum beliau bernama Ahmad dan Muhammad. Maka di sini ya paragraf setelahnya itu berbicara itu. Tolong baca Dawami. Ya, baca aja. وأما أحمد الذي أتى في الكتب وبشر به الأنبياء فمنع الله تعالى بحكمته أن يسمى به أحد غيره ولا يدعى به مدعو قبله حتى لا يدخل لبس على ضعيف القلب أو شك. Terjem. Dan adapun nama beliau yaitu nama Ahmad, yang mana nama itu telah disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu dan telah diberikan kabar gembira kepada para nabi terdahulu terhadap datangnya nabi dengan nama Ahmad tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mencegah dengan hikmah beliau, dengan hikmah Allah, bahwa Allah mencegah tidak ada satu orang pun sebelum beliau memakai nama Ahmad itu. Dan tidak ada satupun yang dipanggil sebelum beliau dengan nama Ahmad tersebut. Agar apa? Agar nanti tidak masuk ke dalam hati yang lemah, keraguan, dan tidak pula kesamaan-samaan. Wa kadzalika Muhammadun aidan lam yusamma bihi ahadun min al-arabi wala ghairihim illa an sya'a qubayla wujudihi sallallahu alaihi wasallam wa miladihi anna nabiyyan yub'atsu ismuhu Muhammad. Dan seperti itu pula nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun orang Arab sebelum beliau yang dinamai dengan nama tersebut, dan juga tidak pula selain orang Arab. Sampai ketika waktu beliau hampir lahir, bahwa tersebarlah berita di kalangan Arab bahwa Nabi yang akan diutus itu namanya Muhammad. Fasamma qaumun qalilun minal arabi abna'ahum bidzalika. Karena mendengar berita yang tersebar itu, kaum orang-orang yang jumlahnya hanya sedikit dari orang Arab itu menamai anak mereka dengan nama tersebut, raja'an ayyakuna ahadahum huwa, dengan harapan bahwa anak mereka lah yang menjadi nabi tersebut. Wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatihi. Tapi Allah yang lebih mengetahui kemana akan Allah jadikan risalah-risalahnya.
Wahum, dan di antara mereka yang dinamai dengan Muhammad itu adalah Hafalin. Muhammad satu. Muhammad bin Uhayhab bin Al-Julah Al-Ausi. Pertama Muhammad bin Uhayhah bin Julah Al-Ausi. Ausi. Kayak nama orang Jawa ya. Julah. Orang Melayu. Itu yang kedua Muhammad. Yang kedua Muhammad bin Maslamah Al-Ansari. Nah, ini baru Arab banget nih. Tiga Yang ketiga Muhammad bin Bara' Al-Bakri. Bara' bin di tasdid. Muhammad bin Bara' Al-Bakri. Lalu yang keempat Muhammad bin Sufyan bin Mushajir. Yang kelima Muhammad bin Humran Al-Ju'fi. Yang keenam Muhammad bin Khuzai As-Sulami. La sabi'a lahu, tidak ada yang ketujuh. Jadi cuma 6. Yang berarti yang ketujuhnya siapa? Muhammad bin Abdullah. Tuh, coba. Ada berapa tadi? 6. Dan ketujuhnya beliau. Wa yuqalu awwal man tasamma bi Muhammadin Muhammad bin Sufyan wal Yaman yaqulu bal Muhammad bin Al-Yahmud min Al-Azad, ya. Itu qila, ya. Lalu ya hamallahu kulla man tasamma biha yadda'i an-nubuwwata aw yadda'a lahu. Tapi dari mereka enggak ada yang ngaku jadi nabi. Au yazhar alaihi sababun yushakkiku ahlan fi amrihi, atau nama mereka membuat keraguan di tengah masyarakat tentang nubuat Sayyidina Muhammad bin Abdullah, enggak ada, ya. Hatta tahaqqaqat simatani lahu, sehingga terbuktilah, ya, pencirian Nabi Muhammad SAW, walam yunaza' fihima, dan enggak ada yang menyamainya. Adapun qauluhu sallallahu alaihi wasallam anal mahi alladhi yamhu Allahu bi al-kufra. Nama beliau al-mahi. Secara harfiah apa al-mahi tadi? Penghapus kekufuran. Jadi di mana nabi beliau ada, kufur habis. Maka mungkin nggak menurut antum orang baca maulid, baca nama ini Muhammad, terus kekufuran muncul? Kan nggak mungkin, ya. Fafassara al-hadis, ya. Hampir semua orang yang membid'ahkan maulid alasannya Nabi nggak pernah buat, sahabat nggak pernah buat, tabi'in nggak pernah buat. Alasannya selalu itu. Kalau Nabi tidak pernah buat, sahabat nggak pernah buat, apapun tidak pernah buat, terus kenapa mereka yang sekarang mengharam-haramkan itu buat pengajian hari Ahad, pengajian kitab Sahih Bukhari? Nabi pernah ngaji Sahih Bukhari nggak? Sahabat pernah ngaji Sahih Bukhari nggak? Kajian sunnah, tentang yang dikaji apa? Arba'in Nawawi. Sahabat pernah ngajar Arba'in nggak? Tabi'in pernah nggak? Kapan orang mulai ngajar Arba'in? Abad ke-7 Hijriah. Setelah Imam Nawawi nulis kitab Arba'in. Ya. Jadi tarkul fi'li, meninggalkan satu amalan, tidak melakukan sesuatu, la yadullu ala tahrimi. Ini kaidah. Tidak menunjukkan itu haram. Tidak melakukan sesuatu bukan berarti haram. Tarkul fi'li laisa tahriman, laisa bitahrim. Ya, meninggalkan satu perbuatan bukan berarti haram. Ya. Nabi SAW nggak makan dop biawak. Dop bukan berarti haram. Makanya ada coba makan itu di Sulawesi. Ya. Karena ngikutin sunnah Khalid bin Walid katanya. Wa yakunu mahwul kufri imma min Makkah wa biladil Arab, ya. Penghapusan kekufuran adapun, ya, ada kalanya dari Mekah dan negeri Arab, wa ma zuwilahu min al-ard, ataupun yang zuwiyalahu, ya, yang dikumpulkan bagi sallallahu alaihi wasallam, bagi beliau dari bumi, yaitu bumi, wilayah-wilayah di bumi, wa wida annahu yablughu mulku ummatihi, atau yang dijanjikan nanti kerajaan umatnya sampai ke sana, au yakunul mahwu aman, atau secara umum bima'na zuhur wal ghalabah, ya. Ini yang kemudian disebut dalam surat Taubah ayat 33, liyuzhirahu ala dini kulli, agar menampilkan, menzahirkan agamanya sekullihi, secara umum.
sallallahu alaihi wasallam. Ada juga satu riwayat di riwayat Abu Nu'aim, ya, di sini disebutkan wa qad warada tafsiruhu fil hadis annahu alladhi muhiyat bihi sayyi'atu man ittaba'u. Disebut Al-Mahi. Nama ini ada sirnya. Apa sirnya? Menghapus titik noda hitam di kolbu umatnya. Ya. Gimana? Sudah dapat belum tuh? Jadi orang yang menyebut nama beliau, sholawat ke beliau itu noda hitamnya malah hapus. Insya. Dan orang yang paling sering nyebut nama Nabi Muhammad, orang yang bikin maulid atau bukan bikin maulid? Orang yang mengharamkan maulid, sukanya membid'ah-bid'ahkan, menyalah-nyalahkan, dia lupa nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Ya, hampir semua dalil mereka man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Ya kalau gitu nanti kajian dia bisa jadi bid'ah. Siapa yang buat hal yang baru, tidak bagian dari ajaran kami, amrina, maka tertolak. Banyak nanti kalau adu-adu begitu ya. Saya kalau ada orang nanya, terus dia jawab, man ahdasa, siapa yang membuat perkara baru, fi amrina, dalam urusan kami, fahuwa rad, maka tertolak. Ini dalil maulid haram. Kalau tanya jadi orang bego, gampang. Mana kalimat maulid di situ haram gitu? Ada nggak lafaz maulid situ? Ada, ini man ahdasa, kan maulid baru. Lu enggak, mana lafaz maulid di situ nggak boleh. Karena pengharaman itu masih eksplisit. Al halal bayyin wal haramu bayyin. Halal haram itu eksplisit, barangnya jelas. Kalau nggak jelas, nggak mungkin. Pernah nggak Nabi mengatakan ihtifal bi maulidi haram, merayakan maulidku haram, ada nggak? Nggak ada. Jadi orang kalau pakai hadis tadi tanya, mana lafaz maulid haram di situ? Bro, aneh nggak pinter bahasa Arab, coba inti jelasin gitu. Ya, jadi orang bego aja, kalau usah jadi orang pinter. Karena melawan kebegoan mesti dengan kebegoan baru. Karena kalau ngelawan orang-orang begitu, kita pasti kalah. Dia suruh ngomong pokoknya gitu. Ya sudah, langsung kalah kita. kalah ini. Kalah apa istilahnya? Kalah galak. Kalah ngegas ya. Lupa istilahnya. Nama beliau yang keberapa tadi? Muhammad. Keempat, Hasyir. Alladhi yuhsyarun nas ala qadami. Qadami, jadi Nabi itu yang menghimpun manusia di bawah telapak kakinya. Itu maksudnya apa? Bisa hakiki. Karena Nabi nanti naikkan kepada ke arasnya Allah, lalu semua orang di bawah beliau. Tapi juga bermakna zamani, waktuku, wa ahdi, dan perjanjianku. Ai laisa ba'di nabi, tidak ada nabi setelahku. Tapi ini pemaknaan jauh. Ini pemaknaan terlalu jauh. Wa khataman nabiyyin, ya itu pemaknaan terlalu jauh. Kalau saya lebih tertarik menerjemah secara harfiah. Ala qadami, betul-betul di bawah telapak Nabi Muhammad. Itu hakiki. Nanti di akhirat hakiki semua itu. Ya. Dan beruntunglah orang yang di bawahnya, yang dia di bawah telapak Nabi SAW. Ya. Jangankan Nabi, Syekh Abdul Qadir, siapa wali yang mau ya telapak kakinya ditaruh di pundaknya, itu dia jadi wali kutub. Bukan karena kaki itu, tapi karena tasdiknya kepada kewalian Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Jangan gagal paham, nanti cari kaki doang, marifatnya enggak. Nabi disebut aqib lanu aqaba alaihi ghairahu minal anbiya. Nabi pengganti, penyudah para nabi. Wa fis sahih anal aqibul ladzi laisa ba'di nabi. Akulah penyudah, setelahku tidak ada lagi nabi. Aqib, bahasa kitanya akibat. Akibat itu setelah apa sesudah? Setelah ya. Tapi akibat, sebab akibat bahasa kita terjemahannya sudah mengerucut. Ya. Padahal aqibah, uqbah dalam bahasa Arab maknanya lebih luas, yaitu penyudah, penutup, ya. Nah, orang kalau sering-sering baca nama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-aqibi, itu di hatinya nanti hilang syak tentang
adanya nabi-nabi palsu. Ya, insya Allah. Ala qadami juga diartikan yuhsyarun nas bi musyahadati, ya, dikumpulkan manusia dengan musyahadahku, mandangku. Seperti disebutkan di dalam dengan persaksianku. Seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah 143, litakunu syuhada'a 'alan nas. Agar manusia menjadi saksi, agar kamu menjadi saksi terhadap semua manusia, wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Sedangkan saksi kamu adalah Rasul Sayyidina Muhammad SAW, ya. Jadi salah satu nama Nabi Syahida, ya. Ala qadami, telapak kakiku, juga berarti ala sabiqati, ya, sabiqah, yang telah berlalu mengikutiku, ya. Anna lahum qadama sidqin rabbihim. Qadami juga berarti qadami, ya, aw hauli, sekitarku, yajtami'una ila yaumil qiyamah. Qadami juga berarti sunnati, sunnahku. Nah, ini yang dilihat oleh Imam Bukhari dalam mimpinya. Beliau melihat telapak kaki Nabi, lalu dia ikutin telapak itu, ya. Wa ma'na qawlihi li khamsatu asma'i qila inna mawjudatun fil kutubil mutaqaddimah. Semua nama itu ada di kitab al-mutaqaddimah. Wa inda ulil ilmi min al-umam as-salifah. Tapi teman-teman nih, mohon maaf, kita perlu nggak nama-nama Nabi yang di kitab terdahulu itu kita kemudian buktikan untuk membuktikan Nabi Muhammad ada? Seandainya nggak ada, antum ragu nggak? Terus kita masih perlu nggak kira-kira memperkuat Quran dengan selain Quran? Ya. Ini bukti kebenaran Al-Quran. Nabi Muhammad namanya tertulis dalam Bible, Injil Barnabas. Emang ente perlu Barnabas? Kalau masih perlu kita dikuatkan oleh selain Al-Quran, berarti iman kita kepada Alkitab masih belum benar. Bukti ajaran Nabi Muhammad benar. Apa buktinya? Dalam sains terbukti makan dengan tangan kanan lebih baik daripada tangan kiri. Nggak level benar itu, ya. Nggak perlu, kita itu nggak perlu pembuktian dari luar, ya. Ilmu pengetahuan itu berubah-ubah, sedangkan al-haq tidak pernah berubah. Jadi yang disebut ilmiah itu bukan al-haq, ya. Ini sekarang banyak banget yang memberhalakan ilmiah. Kita, ajaran agama itu bukan ajaran ilmiah, tapi ajaran imaniyah, bukan imani. Ajaran iman, masalah percaya urusannya di kolbu, pembuktiannya pakai rasa. Kalau ilmu pengetahuan, tergantung pengetahuannya berkaitan dengan empirik, pembuktiannya empirik. Berkaitan dengan rasio, pembuktiannya dengan akal. Berkaitan dengan percobaan, maka dia harus diuji, ya. Disebut tajribi. Maka Imam Ghazali di kitab Munqidh menyebutkan, jika dia persoalan imateri, rohani, kolbi, maka dia mesti diuji bukan dengan empirik. Jadi jangan pernah uji kajian tasawuf dengan akal, nggak nyambung. Jangan uji kajian tasawuf dengan dalil empirik. Jangan uji kajian rasa dengan testimoni zahir, nggak bisa. Menguji yang batin dengan sesuatu yang batin. Bisa juga nanti, sudah ada kok caranya, ya. Sudah ada kajian-kajian psikologi yang meminjam kajian tasawuf, itu sudah sangat ilmiah. Tapi antum harus tahu bahwa, ini contohnya nih, di UIN sudah ada jurusan tasawuf. Tapi itu bukan tasawuf, itu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, sesuatu yang rasa ditulis dalam kitab, lalu kitab itu dikaji. Kalau rasa sudah ditulis di kitab, maka dia nanti sebagai objek ilmiah, dia setara dengan filsafat, akidah, matematika, setara semua. Maka dia jadi pro kontra. Menurut saya, Ibnu Arabi itu, nah gitu kan, kalau Dawami lagi diskusi di kelas, menurut aneh, Al-Hallaj itu kafir. Nah gitu kan. Menurut aneh, Syekh Jenar itu zindik. Itu kan menurut ente. Karena ente pakai membaca teks, tidak merasakan yang dia rasakan.
Jawab. Jadi kalau mau ngomentari mereka nggak gitu. Dalam pengalaman rohani saya, gitu ya bener antum. Saya belum merasakannya. Itu yang benar. Jadi jangan kemudian menurut saya, loh apa urusannya? Emang kalau ente punya pendapat terus akan merubah keilmuan saya Siti Jenar? Akan membuat Ibn Arabi jadi kafir karena ente mengkafirkannya? Ini aneh mau tanya. Ya. Fir'aun itu kafir karena kita yang mengkafirkan atau karena dia kafir? Al-Quran itu benar karena antum membuktikan dia benar atau dia al-haq? Nabi Muhammad itu dia terbukti benar dari dirinya atau karena antum mencari dia benar? Jadi kalau kita nggak ketemu terus nggak gitu. Ya, ini bahayanya orang hari ini yang kelompok skeptis yang dimusuhi oleh ulama Ahlussunnah dari zaman ke zaman, bahkan sebelum Islam yang memusuhi kelompok itu namanya Aristoteles. Aristoteles itu memusuhi kelompok skeptism yang mengatakan ente bisa benar, ente benar, ente benar, ente benar, ente benar. Banyak kebenaran dong. Ya. Nantilah kita bedah-bedah kita begitu di ini ya. Kasar. Emang udah ada yang kedua. Itu kacau itu. Oke. Wa qad ruwiya anhu li asyratu asma. Ada juga riwayat aku mempunyai 10 nama. Cuma sanadnya tidak sahih ya. Secara sanad hadis nggak sahih. Nih perhatiin, nama nabi bagian dari akidah atau ma'rifah. Berarti tidak mesti pakai hadis yang sahih. Boleh juga pakai istinbat. Ya, karena sebagaimana di fikih ada istinbat. Istinbat itu ada ayat terus digali maknanya, itu namanya istinbat. Nah, proses penggalian istinbat itu disebut ijtihad. Ya, itu ahli fikih. Kalau orang ahli ma'rifat menyebutnya istindat. Apa? Atau istifat. Nah, ini yang diperjuangkan oleh Kiai Ahmad Halwani, guru kita juga, yang berbeda pendapat dengan guru kita juga, Habib Lutfi, ya, masalah penstrukturan Jatman. Bahwa struktur Jatman itu jangan bahsul masail, karena cukup itu bagian dari NU. Kalau Jatman itu jangan bahsul masail, bukan masalah hukum, tapi ifadah atau istifadah atau istifadah, ngambil faid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga beliau-beliau ini Allah jaga semua perbedaan mereka, jangan sampai kita merendahkan salah satunya. Katakan nahnu nuhibbukum ya habibana wa nahnu nuhibbukum ya syekhana. Kita cinta Habib Lutfi, kita juga cinta kepada Syekh Ahmad Halwani. Jadi antum jangan terjebak dengan framing yang membenturkan mereka. Saya tahu persis beliau tidak ada kebencian kepada salah satunya. Mereka hanya berbeda pandangan. Mereka nggak ada urusan dengan nasab. Gak ada urusan dengan masalah-masalah aku mursyid, ente bukan mursyid, enggak. Mereka sama-sama mursyid, ya. Insyaallah semua nasallallahu yu'allif qulubana wa qulubahum, ya. Wa zaqar minha Taha wa Yasin hakahu Makki. Salah satu nama yang ada dalam riwayat yang dhaif itu nama beliau Taha Yasin. Ya, Taha Yasin. Beri Taha nama Rasulullah SAW. Taha, apa arti Taha? Tahir itu nama. Disebutkan di Darimi, Allah sudah menulis Taha 4.000 tahun sebelum menciptakan Arsy. Ngeri ya? Jadi lebih tua Taha. Taha itu nggak dicipta, disebutkan ditulis atau anzala, Allah turunkan Taha, Arsy belum dicipta. Jadi lebih tua Quran apa Arsy? Lebih tua Quran Pak Aras. Dan Qurannya turunnya ke siapa? Yang sanggup menerima Quran siapa? Coba ditulis biasa dilihat. Ini yang kita jelaskan kemarin. Ditarik sini nih boleh. Buya lagi demam ya. Dawami berarti nih. Rezeki dawami, tarik sini. Coba Ar-Rahman. Antum yang tulis Ar-Rahman, bukan ini dia nulis.
Kalau ente nulis nanti jadi bahasa Sanskerta. Aksaranya aksara pahlawan ntar. Ar-Rahman. Ini surat apa nih? Surat Kasih baris dong, kan bukan antum doang yang bisa baca. Ar-Rahmanu. Ayat keduanya kasih batas. Bulat aja bulat. Allamal Quran. Ini karena sudah kita sampaikan beberapa kali, jadi boleh kita ulang. Ini ada di Siftul Duror, tapi di Siftul Duror tidak disebutkan maknanya secara eksplisit. Beliau kunci. Terus ayat ketiga, jarakin dua. Khalaqal insan. Ini kajian malam kita duluin sekarang, jadi biar malamnya biar santai. Karena Buya Aswi sudah sakit, kasihan. Ya, oh berarti ntar ayat yang lain lagi. Ada yang lirik aneh nih. Allamahul bayan. Coba Ar-Rahman. Siapa yang disebut Ar-Rahman? Sayyidina? Bukan. Ini Allah. Ar-Rahman, Allah yang zatnya maha ngasih, penyayang ke seluruh makhluk. Allamal Qur'ana. Allama, dialah yang mengajarkan. Pertanyaannya, Quran ini sosok atau kalam dia? Objek yang diajarkan atau objek yang diajari? Dua-duanya bisa. Maka Quran itu dialah yang mengajari sang Al-Quran, berarti yang diajari. Itu makna isyari loh ya, ini bukan tafsir bil maksur, ini tafsir isyari. Atau makna kedua, dialah yang mengajarkan objek bernama Al-Quran. Paham maksudnya? Aneh ngajarin antum. Itu yang pertama. Akulah, dialah yang mengajari sang Al-Quran. Kan ini dari struktur kata. Karena allama mengajarkan. Biasanya saya ngomong nih, allama talamida. Dia mengajari para murid. Ya, dia mengajari siapa? Boleh juga allama at-tafasira. Dia mengajarkan tafsir. Berarti yang diajarkan, yang diajari murid, yang diajarkan tafsir. Berarti bisa dua toh? Bisa dua? Beneran nih? Ini biar nyambung nih rasa bahasa Arab aneh main teh. Ya, nyambung nggak? Tuh dong. Serius. Rangkayo. Allamal Qur'an berarti dua makna. Quran itu yang bernama Al-Quran, sosok yang bernama ini isyari loh, isyari. Ini Ar-Rahman masih azali loh ini. Ini azali. Ini belum ada penciptaan, kan penciptaan di sini. Khalaqal insan. Al-insan belum dicipta. Al-Quran dicipta nggak? Al-Quran tidak dicipta. Yang maha kasih mengasihi dia yang pertama. Boleh. Ya, cara dia mengasihi itu mengajar. Berarti ada dua makna ya. Al-Quran itu nama yang diajarkan atau nama objek yang diajarkan. Sudah mulai connect? Ya. Berarti Al-Quran itu nama dari sosok. Siapa sosoknya itu? Ya, itu Muhammad, bumi dan dicipta. Sebelum dicipta namanya Ahmad. Oke? Maka Sayyidatuna Aisyah ketika ditanya akhlaknya Nabi Muhammad, apa jawaban beliau? Khuluquhul Quran. Itu jawabannya. Akhlak dia adalah Al-Quran. Gak usah diterjemahin aneh-aneh pakai majazi-majazian. Udah pakai hakiki aja. Ya. Ini azali, sudah masih azali. Yang pertama Muhammad itu proses yang terjadi. Itu sudah makhluk. Kalau iya pengulangan, semua yang terjadi ini hanya pengulangan yang di sana.
Abu Yasfi nunjukin juga kemarin tuh kitabnya. Kitab apa ya kemarin? Allamahu fil azal. Ada kan? Betul, kitabnya. Lataiful Ma'arif karya Syekh Saifullah Dagestani. Ya, Saifullah Dagestani An-Naqsyabandi Al-Qadiri Asy-Syadzili. Ya. Jadi cara nerjemahnya gimana? Dialah yang mengajari Sang Al-Quran, nama lain dari Ahmad. Dan itu diulang oleh Sayyidah Aisyah. Dia itu Quran, gitu. Dia itu kalimatnya di akhlaknya Quran. Kan dia cuma nggak ngomong aja dia itu Quran. Terus gimana? Loh, Quran kan kalam Allah, tidak dicipta. Nggak begitu cara memahaminya. Ini anggap nih mushaf. Mushaf ini Quran bukan? Mushaf dicipta nggak? Nah, jadi Quran itu yang dicipta, mushafnya, lembarannya. Sedangkan kalamnya Allahnya tidak dicipta. Kalau ditulis Bismillah, tintanya, kertasnya, hurufnya, titiknya, itu ciptaan nggak? Tapi kalam Allahnya dicipta nggak? Nah, bisa memahami? Ya, apa kata Imam Junaid? Ahmad itu tidaklah qadim juga tidaklah makhluk. Ngeri nggak tuh ya? Berdasarkan ayat ini salah satunya. Allamahu fil azal, dia mengajarkannya fil azal. Kita ngajarin yang dari kitab aja, nggak lagi tamat kok ini standar lah ini. Standar ini Bu ya, standar ini. Standar biasa nih. Khalaqal insan. Dia menciptakan al-insan, pakai alif lam, itu Nabi Muhammad bin Abdullah. Muhammad Nurullah dulu. Khalaqal, setelah diciptakan al-insan, allamahu, lalu mengajarkannya si insan al-bayan. Kalau al-bayan ada hurufnya, ada suaranya, makhluk. Tapi kalau Al-Quran, kalamullah, tidak makhluk. Jadi kalam Allah tidak makhluk. Tapi kalau sudah ditulis, sudah dibaca, bacaannya makhluk, tapi kalamnya tidak makhluk. Nah, kalau di akidah Asy'ariyah, kalam nafsi itu kalam. Ada kalam lafzi, itu yang sudah tertulis, itu makhluk. Kalau kalam nafsi tidak. Sakit. Gimana kira-kira? Jadi nama lain adalah Al-Quran, Al-Bayan. Gimana, senyambung? Ini Bu Yasmi bisa langsung coret-coret, ente nggak nyoret-nyoret dari tadi. Sudahlah. Hah? Kurang peka deh, malu disungkan Bu ya. Ya, nanti Bu Yasmi coret-coret sendiri nanti ya, biar teman-teman bisa set gitu. Nanti. Waqad ruwi'a waqad qila fi ba'di tafasir, karena Toha itu salah satu ayat dari Quran. Toha itu bahasa apa? Ada nggak di kamus Quran? Apa di kamus bahasa Arab? Toha artinya apa? Nggak ada, apa nggak tahu? Huruf muqatta'ah. Kan katanya Quranan Arabiyyan, Allah menurunkan Quran itu bahasa Arab. Terus kenapa Toha nggak ada di dalam kamus bahasa Arab? Hah? Nggak bisa begitu. Gimana? Toha ini bukan bahasa Arabnya orang Arab, ini bahasa Arabnya orang sana. Ya, Toha. Gimana ayatnya? Ma anzalnal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Quran itu untuk mempersulit. Lain dengan alif lam mim. Jadi penjelasan dari huruf muqatta'ah itu boleh dilihat dari ayat keduanya, atau masih satu ayat. Ini penjelasan makna. Alif lam mim dzalikal kitab. Itu alif lam mim itu alkitab gitu. La raiba fi. Tidak ada keraguan padanya.
Hudan lil muttaqin. Itu kalau ada orang keraguannya banyak, sering-sering baca alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Insyaallah dihilangkan keraguannya. Antum ragu nih sama ilmu guru, ragu sama mursyid, ragu sama suatu pendirian, baca-baca sering alif lam mim, rahasianya itu. Kalau orang nggak ngerti kan alif lam mim dibaca al mim. Tapi bisa juga ya, boleh juga kan ya, al mim. Tapi kan jadi kacau. Ada keraguan terhadapnya itu yang mana? Fihi. Di mana alif lam mim itu diturunkan? Di qalbu sayyidina Muhammad SAW. Innahu ya tahir ya hadi. Toha itu dalam tafsir ya tahir ya, wahai yang suci, wahai yang hadi, wahai yang memberi petunjuk, wahai yang menunjuki. Bisa huruf qata'ah itu. Jadi semua ilmu itu ada pada satu kalimat. Kalimat itu ada pada kata-kata. Kata-kata itu terdiri dari sekian huruf. Huruf-huruf itu jika di alam Jabaruti ya, satu huruf itu sekian, bisa diturunkan sekian makna. Jadi orang semakin dekat keilmuannya kepada Allah, dia semakin mengerti ikhtilaf. Perbedaan itu tidak dapat dihindari. Semakin orang itu dekat kepada Allah, maka ciri-ciri orang paling dekat ke Allah, dia paling menerima ikhtilaf, perbedaan-perbedaan. Dan ciri-ciri orang paling jauh kepada Allah, dari Allah, dia paling sulit menerima perbedaan. Dan itu dikalamkan sendiri oleh Abu Hanifah, a'arfun nas bil khilaf, a'arfuhum bid-din. Orang yang paling mengerti agama itu orang yang paling mengerti ada perbedaan-perbedaan, dan dia toleransi. Yasin, ya Sayyid, Yasin, ada juga ya insan, wahai ya. Hakahu Sulami anil Wasiti, diriwayatkan oleh guru Imam Kushairi namanya Sulami dari Imam Al-Wasiti, dan diriwayatkan juga dari cicit Rasulullah SAW, Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir, ya, qaddasallahu asrarahum. Berarti pemaknaan Taha Yasin bukan muncul dari zaman khalaf, zaman setelah abad ketiga, tapi muncul masih di abad pertama ya. Ada lagi nama lain, wa dzakara ghairuhu li 'ashratu asma'. Dzakara khamsa allati fil hadits al-awwal qala wa ana rasulur rahmah wa rasulur raha wa rasulul malahim. Ada dengan ungkapan dua kata, Rasulur Rahmah, utusan pembawa rahmat, Rasulur Raha, utusan yang membuat rehat, Rasulul Malahim, utusan yang dibolehkan memimpin perperangan ya. Wa anal muqaffi, muqaffi berarti yang membuat mengajarkan cara untuk mengikut. Faqafaitun nabiyyin, lalu aku tarik para nabi supaya mengikutiku ya. Wa ana qayyim, makanya ada orang namanya Ibnu Qayyim. Qayyim itu artinya yang terkumpul kesempurnaan padanya atau yang bernilai. Ya. Kaza wajadtuhu wa lam arwi. Ini jujurnya Imam Qadiyat, beginilah aku mendapatinya di kitab disebut wijadah, tapi aku tidak meriwayatkannya dengan ijazah. Ya. Wa arana sawabahu utham, ya. Bitha kama dzakarna ba'du lil harbi wa huwa ashbah bitafsir. Terus waqad qa'ida fi kutubil anbiya qala Daud alaihi salam Allahu ba'ats lana Muhammadan muqimas sunnah ba'da al-fatra faqad yakunu al-qayyum bi ma'na. Jadi disebutlah namanya di situ. Lalu di tempat lain Muhammad Ahmad Yasin Taha Muddathir Muzammil Abdullah, ada lagi Muhammad Ahmad Khatim Aqib Hashir Mahi, ada lagi Muqaffi Hashir At-Taubah, Nabiul Taubah, Nabiul Malhamah, Nabiul Rahmah, ada Marhamah, wa kullun sahihun insyaallah. Kita